Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nihan, siapakah golongan manusia yang pertama masuk neraka? Apakah orang kafir? Apakah orang munafik? Atau apakah orang yang berbuat zina? Ternyata bukan salah satu dari mereka. Ada 3 golongan yang pertama masuk neraka. Imam Muslim berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Habib al-Harithi, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin al-Harithi, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraiz, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yusuf. Dari Sulaiman bin Yasar, dia, Sulaiman bin Yasar berkata, ketika orang-orang telah meninggalkan Abu Hurairah, maka berkatalah Na'til bin Qais al-Hizami Asyami, seorang penduduk Palestina, dan beliau adalah seorang tabi'in. Wahai Syekh, ceritakanlah kepadaku suatu hadis yang engkau telah mendengar dari Rasulullah SAW. Ya, aku akan ceritakan, jawab Abu Hurairah. Tapi sebelum lanjut, dukung Nihan Channel dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu dapat info terbaru dari kami. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya engkau dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang tersebut di atas mukanya, tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, apakah amal yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau semata. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Rasulullah SAW menceritakan orang selanjutnya yang pertama kali masuk neraka. Berikutnya, yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan derajatnya sahih. Hadis di atas menjelaskan tentang ditolaknya suatu amal karena dilandasi dengan riya. Syarat pokok diterima suatu amal sholih adalah ikhlas karena Allah semata, dan amal tersebut harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, inilah 2 landasan amal yang diterima.
ikhlas karena Allah, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hadis di atas menjelaskan tentang adanya 3 golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapat penolong selain Allah. Mereka membawa amal yang besar, tetapi mereka melakukannya karena ria, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Pelaku ria, kelak di hari pengadilan, wajahnya diseret secara tertelungkup sampai masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab.